Udah nih. Oke, kita ketemu lagi di Hoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Mantap. Ada yang kasih tahu nih, sekarang udah 24 terakhir. Ditanya lagi, yang 4 siapa? Mau usah urusan pemilu gini yang biasa juga pada bermasalah semua. Benar. Mana ada yang benar sih? Ya Allah. Tapi ngerem apa enggak kalau P? Ngerem. Kan P pengereman. Nggak, orang kan pada ada ngomongin ISIS tuh lagi nggak ada apa-apa, udah lama diem. Iya. Tiba-tiba kok ada yang disalahin ISIS. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Tapi lo kerja apaan? Dagang, Cing, dagang. Dagang apa? Dagang spare part, Cing. Saya yang bagian supaya sampai di konsumen. Wah, lo berarti lo hilirisasi lo. Oke, gas. Yes, oke, gas. Robiat. Kurang dikit. Kurang dikit kayak Agak berganjol. Ini karena kami HI nih. Iya, ini benar. Karena kami HI. Jarang-jarang sih sebenarnya ini. Iya benar. Tagline-nya menjadi sebuah kenyataan. Terakhir, Nanda, temen lo semua temen ya. gue juga. Cuma gue yang Sorry bang, kampus gue gue kurang nih. Bukti bahwa gue HI. Siapa ya? Temen dulu belum Temen ada gue nih. siapa yang HI ya? Gak ada kayaknya gue. Teman HI gue deh. Yang HI banget ya? Yang HI banget. Nggak ada ya? Ada Rai. Adera ya. Tapi nggak HI sih nih. Iya. Tapi Nggak ada. olahraga nggak politik. Temen Nah, gue sekarang lagi. temen lo nih yang HI banget. Yes. Seberapa HI dia? Seberapa HI? Kuliahnya sampai S3 HI. S1 hubungan internasional. S2 juga. Iya. S3-nya juga. Iya, kurang lebih. Di Japan. wah. HI banget ini. Tapi gue bingung orang kuliah di Jepang tuh gue bingung dah. Kenapa? Kalau kecuali selain teknologi gitu, ntar kita tanya ya. Oh, kecuali IPA gitu. Iya, kecuali sains gitu ya. Sains, Kenapa iya. dia milihnya Jepang? Oh, iya. Oke, ini dia. Siapa nama lengkapnya? Lo juga nggak tahu. Fajar Aji Setiawan. Fajar Aji Setiawan atau dipanggilnya Aji. Doktor Aji. Wes. Doktor. S3 doktor ya berarti ya? Ya, temen seangkatan gua nih. Iya biasa aja, kan temen lo doang bukan lo nya. Oh iya Jadi sih. biasanya sih emang gitu ya. Enggak kan biar tahu kalau ini tuh benar-benar seangkatan, bukan teman sekampus doang. Oh, iya. seangkatan. Dok, PhD berarti? PhD. Gokil. Dokter berarti PhD? PhD, betul. Di bidang? Terakhir saya ngambilnya sebenarnya hukum lingkungan internasional. Hukum lingkungan internasional. Spesifik. Aneh ya? Iya, Aneh orang S3. Maksudnya, jurusan politik itu sebenarnya aneh-aneh sebenarnya kalau kata gue ya. Iya. Dia ngurusinnya bener-bener aneh. Udah gitu, karena yang diurusin berkembang terus, jadi kayak kalau lo nggak belajar HI, ya udah lo ketinggalan. Iya, walaupun udah PhD gitu ya, tapi Iya. nggak belajar lagi ya. Karena Iya. berubah terus ya. Kayak waktu gue kan 89 ya. Waktu gue 89. Awal-awal gue masuk tuh cerita masih perang dingin. Iya. 91 kelar. Udah nggak kepake lagi itu teori-teori. Iya juga ya. Iya. Gimana itu coba? Ntar angkatan baru udah nggak. Udah nggak ada lagi. Iya. Nah kalau ini apa? Hukum lingkungan. Hukum lingkungan internasional. Tapi ada sisi politiknya, nggak full hukum. Kalau hukum full dia nanti gelarnya bukan PhD. Apa? Juris doktor, JD. Jadi. JD. Kalau LLM apa sih? Itu legal master, Itu apa? Hukum? hukum. Dia di training untuk jadi lawyer di bidang hukum, tapi di master. Oh. Tapi di luar negeri itu? Mm-mm. Oh. Pantesan dosen gue juga banyak yang LLM. LLM gitu. Berarti Iya, dia iya. ngambilnya hukum-hukum juga. Nggak, maksud gue nih kalau yang hubungan internasional ini kan, hukum internasional kayak apa kan tidak ada sesuatu yang mengikat. Dipelajarin juga nih kayak kalau kita belajar hukum Indonesia ya, ada pasalnya gini jelas gitu. Kalau hukum internasional kan
tidak pernah ada yang sebegitu mengikatnya sehingga orang takut untuk melanggar itu gitu. Itu gimana sih sebenarnya, buat apa dibikin kalau kayak begitu? Ini ngomongin hukum apa ngomongin hubungan internasional? Iya, hubungan internasional dah. Karena gini, ini kan kita kembali lagi ke S1 ya dulu ya. S1 kan kalau kita dari ada namanya teori namanya neorealisme gitu kan, yang bilang kalau sistem internasional tuh itu sifatnya anarkis kata dia. Anarkis itu apa? Bukan anarkis artinya saling bakar-bakaran gitu, tapi karena nggak ada supranasional atau nggak ada satu aktor di atas negara-negara yang bisa maksa kan, gitu. Beda sama negara sama masyarakat kan bisa tuh maksa. Nah, sehingga interaksinya yang menentukan adalah kalau menurut neorealisme adalah bagaimana mereka setiap negara ini mencoba untuk cari aman gitu kan. Nah, interaksi inilah yang kemudian membentuk perilaku tiap-tiap negara. Nanti itu kan ada yang negaranya kuat dengan militernya dan sebagainya. Terus kalau nggak ada yang mengatur, nggak ada yang bisa maksa nggak ada. Kalau kata Thomas Hobbes adalah the Leviathan gitu ya. Jadi gimana apa hubungannya dengan hukum internasional? Bagaimana kayak misalnya kita yang lihat apa yang terjadi di sekarang gitu ya dengan Israel, nggak ada yang bisa maksa. Nah, hukum internasional muncul bukan karena adanya paksaan, tapi karena adanya komitmen gitu satu dengan yang lain, gitu lain. Dan semakin kuat atau enggaknya it depends atau tergantung ya sama negara-negara itu lagi gitu. Bagaimana mereka ngejaga value, gimana skemanya nanti memaksa buat negara nurut dan sebagainya. Jadi buat anak HI, buat anak hukum internasional juga terutama dari mana nih, Jepang? Yang menariknya adalah kita ngepelajarin itu dinamika naik turun nurut enggak gitu ya, apa sih ada nilai baru yang muncul enggak dan sebagainya. Itu sih yang buat kalau buat gue ya kayak sekarang akhirnya wah menarik juga nih untuk belajar. Yang tadi kata Cing Abdal abis ilmunya gitu, teorinya ya udah nggak berlaku lagi, tapi justru karena adanya perubahan itu tuh jadi rame gitu karena betul. Kita nggak statis gitu belajarnya, mau nggak mau kita harus terus ngelatih atau ngebaca dan sebagainya supaya oh begini bahkan kayak sekarang data science itu dipakai di HI gitu kan. Itu buat kita dulu kayaknya nggak mungkin. Iya. Kayak ekonomi aja juga sekarang udah ada matematika yang bisa memprediksi pergerakan ekonomi segala macam ya, jadi silangan ilmu. Tapi maksud gue gini, misalnya dalam hubungan sebuah negara ya, itu pure benar nih. Menggunakan kata pure di sini benar, murni. Ini Dustin ya? Iya, Dustin, ya. Pure yang dilihat oleh negara yang sedang berhubungan sama dia kekuatan militer dan ekonomi deh kalau gitu. Kekuatan budaya gitu-gitu nggak kepake lah untuk mendesak kepentingan nasional kita gitu. Oke. Nah, ya balik lagi kalau ke HI kan teorinya macam-macam. Kalau yang C. Abdel bilang itu kan bagian dari realisme ya, militer dan sebagainya. Tapi kan kemudian setelah Perang Dingin, itu kan pengaruh Perang Dingin tuh makanya kita sangat militeristik, sangat senjata nuklir, balance of power dan sebagainya. Tapi kemudian setelah Perang Dingin, teori yang tadi kayak neorealisme gitu nggak bisa menjelaskan misalnya kok di negara-negara berkembang misalnya ancaman terhadap keamanan justru oleh negara terhadap rakyat, atau misalnya kok bagaimana hubungannya perubahan iklim sama kenaikan air laut sama isu keamanan. Misalnya gue ambil contoh, ada satu penelitian dari satu orang Indonesia yang bilang sebenarnya kenapa climate change itu penting banget nih buat kita omongin dari isu keamanan. Misalnya gini, Indonesia kan itu punya wilayah karena adanya Piagam Juanda Deklarasi Juanda ya. Nah, kalau misalnya pulau-pulau yang kita anggap karang itu yang jadi patokan Indonesia, suatu saat dia kan timbul tenggelam tapi masih dianggapnya permanen gitu. Suatu saat kalau kenaikan permukaannya naik, kita hilang. Dia permanen hilang, berarti wilayah Indonesia kan berkurang. Mundur lagi, iya. Itu kan isu keamanan. Nah, gitu. Iya. Teori neorealisme atau teori klasik realisme itu nggak bisa ngejelasin hal ini gitu loh. Makanya lah kemudian muncul teori-teori lain, perspektif-perspektif lain. Kalau saya bilangnya
bagaimana kita memakai kacamata. Teori ini kayak kacamata aja kita ngeliat fenomena gitu ya. Konstruktivisme yang bilang iya perang itu adalah apa yang negara buat. Kayak misalnya konflik atau anarki itu semuanya persepsi negara aja gitu. Atau nanti ada teori dari Copenhagen School yang bilang yang namanya keamanan itu bisa kebentuk karena ada orang yang bilang itu adalah isu keamanan. Ada audiens yang bilang mengamini, iya itu isu keamanan. Kayak misalnya isu Rohingya kemarin. Tapi sayangnya kalau isu Rohingya misalnya tapi kalau isu Rohingya tidak menjadi meluas misalnya sehingga tidak terestablish menjadi isu keamanan. Tapi ada upaya untuk melakukan hal itu kan gitu. Iya. Jadi kesepakatan semua sih lah sebenarnya ya. Kalau antar negara gitu ya. Iya. Lo mau ini masalah apa nih? Ya kita sepakati aja gitu. Ya. Nah ke Jepang, ini gue bingung nih. Karena gue mungkin belajarnya juga di zaman-zaman Orde Baru ya. Jadi informasi Jepang tuh kayak Jepang itu belanja militernya aja diatur sama Amerika. Harus di bawah 1% dari PDB-nya kalau nggak salah. Lo mau ngapa-ngapain ya harus nurut dulu sama Amerika gara-gara kekalahannya ini. Terus sejak kapan sebenarnya Jepang itu jadi kiblat untuk mau belajar sesuatu yang politik internasional? Itu sejak kapan ya? Kalau guru-guru gue kayaknya nggak ada yang dari Jepang dah. Ya jarang sebenarnya kalau kita fokusnya ke militer, Jepang nggak akan kelihatan. Tapi kalau kita lihat dari isu ekonomi misalnya, itu kan jalan tol aja yang di pinggiran Jakarta tuh apa Jor. Yang gitu ada juga yang dibangun oleh Jepang dari apa yang ke arah Bogor gue lupa. Jagorawi itu adalah tol buatan Jepang. Yang artinya secara HI mereka nggak kuat nih kalau ngomongin militer. Tapi kalau ngomongin ekonomi punya sejarah sangat panjang. Mereka kan makanya karena strategi Jepang misalnya kita punya dengar istilah namanya checkbook diplomasi. Diplomasi yang berbasis kepada uang, bantuan. Ya. Jepang kan paling terkenalnya sama Oda ya, bantuan luar negerinya ya. Gitu. Nah, jadi itulah sebenarnya. Sebenarnya Jepang itu nggak nobody banget nih di hubungan internasional gitu. Cuman kalau alasan saya pribadi kenapa ke Jepang itu adalah pada waktu itu saya pengen neliti tentang lingkungan dan fokus spesifiknya adalah isu tentang limbah berbahaya gitu. Dari beberapa profesor yang saya lihat, salah satu yang punya spesifik atau skills dan pengalaman itu ada di Jepang, di Kobe University, karena dia adalah waktu salah satu negosiasi satu perjanjian itu dia adalah diplomatnya Jepang, dia lawyernya Jepang, dia yang ngewakilin Jepang, dan gue rasa kayaknya gue harus belajar langsung nih ke orang ini. Ini gue mungkin karena zaman itu masih yang kayak di Indonesia masih Orde Baru, terus suasana internasional masih perang dingin, yang diomongin tuh militer aja gitu. Jadi isu lainnya belum keangkat gitu. Jadi mungkin ya. Terus kesini-sininya mungkin Jepang mulai juga ya, bener juga ya. Kayak Ekopolin sebenarnya kita udah ngomongin Jepang tuh, ngomong ekonomi politik internasional gitu. Cuman karena memang dulu masih ngomongin blok barat, blok timur, berapa senjata yang dia punya rudal ini, siapa yang punya rudal buat ngejinakin, masih gitu-gitu, sehingga Jepang tuh tidak terajak di diskusi itu gitu ya. Iya. Fokus Cina ya, Rusia. Iya, Cina, Rusia, Amerika, India malah juga ada gitu. Tapi Jepang kayak memang nggak diajak ya. Memang nggak ininya di situ ya. Memang bukan. Kalau negara itu ngomongin Gundam, ngomongin robot, bisa dia ikutan ngomongin. Iya, ikutan dia masuk. Kalau ngomongin itu dia nggak bisa kayaknya. Tapi lo pertama kali masuk HI ketipu apa enggak? Apa emang lo cita-cita kan banyak yang ketipu? HI kayak begini gitu ya. Nggak tahu, gue ketipu nggak ketipu karena jujur dulu masuk HI alasannya cuma karena hubungan internasional, berarti gue bakal jalan-jalan kayak gitu. Cetek emang. Itu cetek sebenarnya. Jarang yang tahu ntar akan belajarnya ini, belajarnya itu. Nggak ada. Iya, awalnya itu gitu, dan
Dan kedua karena dari SMP tuh dari SMA gue pengen masuknya sosial. Sama orang tua nggak boleh. Lu harus IPA gitu. Jadi lah. SMA lu apa? IPA. Oh. Tapi ranking gue kan dari bawah terus tuh. 45, 46, 45, 46 gitu. Dari 48 tuh ya? Dari 47 malah. 47. Itu ada yang enggak tuh satu. Iya. Jadi memang masuk HI karena pengen jalan-jalan aja? Awalnya tertariknya karena jalan-jalan. Iya. Di semester berapa kemudian nyesel? Enggak sih, enggak ada nyesel. Enggak ada nyeselnya. Nggak ada nyesel. Jadi Tapi dia juga sempat banyak ini setahu gue waktu kuliah ke Europe kemana iya, lu kan ya? Backpackeran gitu kan? Iya. Dia. Akhirnya mau jalan-jalan. Iya kan jalan-jalan. Maksudnya kalau usah kuliah di HI juga bisa itu. Bisa ya. Nggak harus kuliah di HI itu ya kalau mau backpackeran Iya ya. kan tinggal ngurus visa. Kayak si Takdos. Iya. Nggak usah dia kuliah di NHI juga. Iya. Nah, kalau di Jepang akhirnya dari tahun berapa? 2018. 2018. Kalau S2-nya di mana? Di Bandung. S2 di Bandung. Di Bandung. Di Unpar juga. Di Unpar juga. Lu apa yang membuat lu lanjut sekolah lagi? Pertama, jadi gue lulus S1. Terus ya tahu gua nggak usah nunjuk kali. Nggak usah nunjuk kali gue lulus S1. Dia kayaknya itu banget. Gue juga. Iya, sorry deh. Iya. Terus teman kita nawarin, lu mau kerja nggak jadi HRD di Jakarta? Oke, gue mau deh cobain. Akhirnya gue nyobain sekitar 3 bulan, 6 bulan, terus keluar dan ya gue keluar 1 bulan kemudian perusahaannya pilot tutup karena Lu mau kabur uangnya? Karyawannya mau. Iya. Gara apa? Eropa waktu itu krisis. Jadi dia perusahaan Jerman mau buka pasar di Indo, tapi keburu krisis akhirnya ditarik lagi si pendanaannya. Nah, tapi gue pengalaman kerja di korporat terus kayak ngerasa nggak cocok dengan kerja korporat gitu kok. Kayak membosankan aja gitu buat gue, kayak duduk di depan komputer dan kerja duduk gitu. Kayak gue pengennya keluar lagi. Akhirnya kayak gue pengen sekolah deh gitu, pengen sekolah lagi gitu, dan kebetulan pembimbingnya S1 dulu nawarin, lu mau sekolah nggak setengah harga aja gitu, nggak usah di Unpar, di Unpar lagi. Tuh, mau mbak gitu kan, kuliah lagi. Oh, ditawarin gitu setengah harga dalam rangka nggak ada nawarin beasiswa. Oh, beasiswa. Sekarang nyari mahasiswa. Emang bagus? Emang IP lo bagus? 3 lah. Masih bagus. 3,2. 3,2 mau bagus. 3,2 di Unpar susah sih. Padahal nggak pulang-pulang ya kerja. Kerjaan nongkrong mulu bang di gitu-gitu. Masa pakai S3? Nggak terima gue. Nggak terima gue. Kita kulik nih. Iya. Ternyata akhirnya kuliah lagi. Tahun berapa tuh lu S2 lagi? Gue mulai 2012. Lulus 2011. Oh ya nggak jauh ya, langsung itu lagi ya. Lulus terus S2-nya apa? Ngambil apa? HI, politik. Ininya apa? Spesialis fokusnya ke teori rezim. Teori rezim internasional. Ada. Itu turunan dari tata kelola global, OI, organisasi internasional. Rezim internasional itu maksudnya apa sih? Kayak kalau dulu blok barat, blok timur gitu. Bukan. Apa? Jadi tata kelola sebenarnya, intinya kalau kita itu adalah governance, kita tata kelola. Cuman kita kan misalnya punya ada namanya organisasi internasional nih, PBB dan sebagainya. Terus kita punya ASEAN misalnya, itu adalah organisasi internasional. Iya. Nah, rezim itu nggak cuman ngomongin si strukturnya aja, nggak organisasinya aja, tapi kita ngelihat si organisasinya gimana, aktor-aktornya di bawahnya gimana. Terus misalnya ASEAN itu punya hukumnya seperti apa, terus punya norma-norma atau prinsip-prinsip kayak non-intervensi gitu kan. Nah ini semua saling mempengaruhi satu sama yang lain, yang namanya rezim gitu. Iya. Kayak misalnya kalau kita lihat rezim perubahan iklim global gitu, itu kan ada Paris Agreement, tapi ada aktor-aktornya gimana gitu. Sama-sama ASEAN, tapi kalau misalnya Presiden Indonesia-nya ganti, Perdana Menteri Malaysia-nya ganti, rezimnya juga bisa berubah, rezim ASEAN-nya ini artinya gitu. Mungkin lebih ke perilaku negara-negara atau aktor-aktor di bawahnya. Apakah dari perilaku kan nanti bisa juga berubah, misalnya apa ada aturan yang berubah atau gimana, yang kita nggak bisa ngelihat terlalu jauh ya. Tapi ya kurang lebih kayak gitulah. Kayak misalnya sekarang kan Presiden ini udah Prabowo nih. Itu kayaknya akan berubah nggak ini Indonesia di ASEAN? Kedikdayaannya nih, karena pendekatannya pasti lebih ofensif lah gitu, karena dia militer. Oke,
ya ini mungkin nggak rezim banget ya, ini teori bukan nggak ngomongin rezim. Tapi kalau misalnya dan disclaimer juga kayak gue bukan ahli yang spesifik ke PLN Indonesia gitu ya, politik luar negeri Indonesia. Tapi kan kalau kita lihat dari tagline-nya adalah keberlanjutan ya, that means nggak akan ada terlalu besar perubahan kebijakan unless atau kecuali kalau di tengah jalan kita mengalami apa yang sama terjadi dengan Filipina gitu. Ada pecah kongsi di tengah. Itu bisa aja kejadian. Oh, bisa pecah kongsi, Lang. Wah. Nah, itu yang kita tunggu. Iya. Iya. Udah ke teori klasik lagi, emang bersatu karena sebuah kepentingan. Iya. Ntar kepentingan yang udah tercapai bisa terjadi pecah kongsi juga. Iya. S2 berarti berapa lama kelar? 3 tahun. Buset, kan kuliah lagi ya. Harusnya 2 tahun. Iya ya. Biasanya 2 tahun ya standar. Dulu, Bro. Oh, nikah dulu. Nikah dulu. Berarti beres 2015. 15 dan dari situ kayak aku udah punya S2, tapi gue gak mau kerja kantoran. Kalau jadi diplomat kerja kantoran gitu. Iya. Apa ya? Ngedosen aja gitu. Setelah mulai dan ya karena kebetulan juga akhirnya jadi mulai senang membaca, tidak seperti S1 dulu gitu ya. Ada titik berubahnya orang ternyata ya. Kok jadi senang membaca gitu? Iya, padahal dulu kayaknya biasa gitu ya. Harusnya kayaknya adanya dari yang senang baca, bosen gitu. Iya ya. Atau emang dari awal udah senang baca gitu. Iya. Nggak ada tuh, gue baru denger nih ada orang yang tadi nggak senang baca jadi senang baca. Agak aneh. Berarti kuliahnya serius kalau waktu S2. Waktu S2 serius jadi nemu keenakannya ya. Iya kali ya. Tapi di UI ada S2 nggak sih? HI? Ada. Ada ya? Dia security studies juga ada kok. Lebih spesifik lagi kalau UI. Lu S2 Bang? Iya sih. Wih, sile. Ya kan? Iya. Tapi nggak cukup IP-nya kayaknya. Cobain aja. Iya. Tapi maksud gue memang udah yang bikin tuh ini jurusan HI S2-nya. Udah bukan politik lagi. Kalau gue kan waktu itu kan HI itu baru tahun 85 lah adanya. Sebelumnya di politik. Jadi S2-nya masih di politik semua. Kalau di Unpar udah di jurusan HI. Udah HI, udah spesifik. Udah spesifik HI. Jadi sebelumnya ilmu sosial. Ilmu sosial, kemudian 2015, 16, atau 17 lupa. Itu dia udah mulai spesifik HI dan ilmu sosial. Oh, iya. Kok gue jadi kayak jubirnya Unpar ya? Padahal nggak gede-gede bayar ya. Nggak apa-apa, ntar diambil potongan. Iya. Contoh. Tapi ngajar di mana sekarang? Sekarang ngajar di Mustopo. Kenapa nggak di Unpar? Gue tidak bisa menjawab karena ada belakang layar. Iya. Waktu lulus S2 ngajar di mana? Ada kampus baru di Bandung. Di Bandung. Oh, di Bandung. Ada HI-nya juga, ngajar HI? Ada HI, ngajarnya HI. Kampus baru ada HI juga ya? Iya. Boleh aja dong. Enggak, maksudnya. Karena HI, kita sekarang buka CPNS aja, itu pasti aja minimal ada satu yang lowongannya khusus buat HI. Iya sekarang. Ada ya. Di mana? Kayak BPOM itu ya. Oh iya benar. Ya, kayaknya setiap badan yang ada di bawah badan negara nih, pasti dia butuh HI sekarang. Iya ya. Dulu kan nggak ada dulu kita ya. Iya. Zaman kita mana ada dibutuhkan HI, dibutuhkan lulusan HI nggak ada sama sekali. Iya, kita masuknya ke manajemen trainee, lihat MT kalau kalau pengen ngelamar nih kita lihat ke manajemen trainee, asu. Iya. Berarti lu ngajar 2015 pertama. 15 ya di Bandung. Sekarang ngajar berapa universitas? Sekarang satu dulu, tapi afiliasi 2. Maksudnya? Gue di Jepang juga ngajar. Punya afiliasi, tapi sebagai research fellow, peneliti. Oke. Tapi di Jepang ngajar nggak? Ngajar kelas nggak? Nggak. Nggak ngajar kelas? Nggak ngajar. Terakhir itu jadi asisten profesor, ya ngebantuin profesor yang ngajar, tapi nggak ngajar. Nggak ngajar, iya. Lu ke Jepang 2018? 18. Itu ngajar terus berarti tuh, dari 2015 sampai 18? 15 18 ngajar, 18 berhenti. Biasanya kalau dosen, kalau ada belajar gitu, kita dapat istilahnya tugas belajar gitu. Jadi kita nggak berhenti ngajarnya. Kita full riset atau full ngerjain belajar di sana. Karena mau S3? Karena S3. Oh, S3-nya dari ininya beasiswa atau? Iya, beasiswa pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang? Ya. Karena tidak mensyaratkan harus pulang ke Indonesia.
Iya. Tapi mensyaratkan harus netep di Jepang. Nah ini kalau buat orang-orang yang pengen nyari beasiswa yang kayak lo nih Ji, itu kemana sih nyarinya? Website, googling banyak. Googling aja ya emang ya? Kalau beasiswa, jadi gini, kayak kalau gue spesifik ya, beasiswa Jepang itu Max, yang sering dipakai Max. Nah, Max ini itu kan nama Kementerian Pendidikan Jepang. Dia punya yang orang-orang tahu biasanya yang lewat jalur kedutaan besar. Nah, itu saingannya satu Indonesia nih. Semua orang daftar ke kedutaan besar Jepang di Indonesia. Terus nanti ya yang keterima berapa orang. Nah, ada yang kedua namanya jalurnya namanya U2U atau University to University. Itu biasanya hubungan kerjasama antara satu kampus di Indonesia dengan kampus di Jepang. Nah, itu biasanya udah ada slotnya. Tiap kampus berapa. Kayak misalnya kayak gue di Kobe itu yang banyak tuh dari UI dan UGM. Itu banyak banget dokter di sana. Oke. Cuman kalau jalur yang skema yang gue dapet itu jarang yang tahu. Itu namanya University Recommendation, rekomendasi dari kampus Jepangnya langsung. Artinya gue kontak profesornya akan mengajukan nama gue ke kampus sana akan mengajukan ke Kementerian Jepangnya. Dan itu nggak semua kampus ada skema-skema ini, tergantung dia punya programnya di mana. Nah ini saingannya global, artinya kayak ada orang Perancis, ada orang mana yang nge-apply ke dengan cara yang sama tuh. Ya itu saingan gue gitu. Nah, lo ke profesornya kenal di? Iya, tahu dari mana? Hah? Tembak, kita email. Gue nyari, jadi kayak gue kebayang nih gue pengen ngapain gitu ya. Ya jurusan ini gitu ya. Terus kan gue bikin research proposal ya, proposal risetnya gue bikin gini. Oke, gue punya tema yang gue pengen, arahnya kayak gimana. Nah, profesornya yang mana nih yang berarti yang cocok untuk yang kira-kira berminat tertarik sama penelitian gue. Nah, carilah ke gue. Terus yang pertama adalah gue cari Jepang karena sebelumnya pernah nyoba juga ke Jepang. Jadi ada pengalaman. Ya udah gue cari. Dan yang dengan kata kunci tersebut yang muncul adalah 3 profesor. Gue tembak semua. Di Jepang semua tuh? Itu Iya, di Jepang semua. Jepang punya database-nya kan. Iya. Itu gue tembakin 3-tiganya. Yang satu nolak. Yang 2 ngebales, satu dari Kobe University, satu dari Kyoto University. Akhirnya mikir karena pertimbangan ini itu daripada gue masuk Kyoto, tapi misalnya ya dengan segitu akhirnya gue memilih Kobe dengan kondisi Kobe yang lebih buat gue sih lebih cocok lah gitu. Kenapa Mang? Kobe itu dia kota pelabuhan tapi punya pegunungan, jadi laut, kota, gunung. Dan kampusnya tuh pas di atas gunung, view-nya ke laut. Oh iya? Iya. Dan kotanya tuh kota besar, dia salah satu major port internasional di Jepang. Cuman nggak sehektik Osaka atau Kyoto. Kyoto kan kota turis, Osaka juga kota turis ya. Jadi penuh banget. Nah, kalau ini lebih santai gitu, slow gitu. Dia juga dibilangnya apa namanya itu UNESCO City of Design apa ya? Apa itu? Ini kayak Bandung tuh apa? Kreatif City of Design ya kayak gitu. Ini City of Design. Itu Kobe juga City of Design. Jadi menarik gitu Kobe itu. Nah, ini view dari kampus gue. Oh gitu. Ke situ tuh. Itu kota Kobe-nya. Itu sebelah sananya Osaka Bay. Oh dia memang ini kan berbatasan sama Osaka berarti. Nah, jadi ini Kobe, ini Osaka, ini jalur Hanshin. Nah, ini ini kereta aja 20-30 menit nyampe. Jadi banyak orang Kobe kerja di Osaka. Iya. Banyak sapi nggak di Kobe? Banyak, tapi di area utara. Kenapa emang sapi? Kan yang daging Kobe yang terkenal bukan? Daging Kobe emang? Iya kan? Wagyu A5 itu Kobe beef kan itu salah satu yang paling mahal. Dari Kobe. Itu ya. Baca lagi Mas, kurang. Gue kurang internasional kalau kurang baca. Iya. Bumbu, taunya bumbu dapur ya? Bumbu dapur Kobe. Ada tepung. Gue lebih ke Brian sih, Kobe. Oh, Kobe Brian. Kan Wagyu kan sapi Kobe yang aja dipijet, minum yang wine. Tapi tahu nggak itu Kobe Brian itu kalau nggak salah gue baca yang kenapa dinamain Kobe karena orang Teo waktu itu datang ke Kobe terus kayak impress banget sama kotanya. Akhirnya namanya Kobe. Kobe ya. Bener, Kobe. Jadi Kobe kan? Iya. Kobe. Kok Bandung? Kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Kok Bandung? Di sana Wagyu mahal apa murah juga di Kobe? Tetap mahal, bro. Tetap mahal ya. Porsi kita kalau di Jepang biasanya ada porsi lunch sama porsi dinner. Kalau mau yang murah nyobain porsi lunch. Itu di kisaran 10.000 yen, 1 juta, 1,5 juta. Kenapa lebih murah kalau siang? Porsinya lebih dikit.
Oh, tapi secara kualitas sama. Kualitas sama. Kalau mau yang porsinya lebih lengkap, full dinner itu kisarannya 25.000 sampai 30.000 ya. 3 jutaan lah. Dagingnya dapat berapa gram itu segitu? Sama sapinya. Sama sapinya. Iya. Ini Mas mau ditarik gitu ya? Ada di hidung. Ditarik sama Mas ya. Silakan nih, potong sendiri. Berapa gram dapetnya? 250-an. Standar 200 gram, tapi 2,5 juta, 3 juta makan. Kirain itu kan jadi makanan lokal kan, kirain jadi murah. Enggak juga ternyata ya. Mahal juga buat kan? Iya, tapi itu dalam bentuk apa? Steak apa dalam bentuk apa sih? Bisa apa milih, ada steak, ada yang cube. Oh ya, yang kotak-kotak gitu, itu ya. Gitu. Oh. Makannya juga kan ada yang, ya kalau kita nyebutnya kayak saikoro gitu. Nah, makannya juga ada yang pakai plate biasa, ada yang masak sendiri. Yang pakai itu teppanyaki itu kan. Iya. Dimasaknya. Ya. Kalau yang masak-masak sendiri kayak kintan-kintan itu? Gyu ya. Mesti kita masak sendiri ya. Gyudon. Gikatsu ya. Nah. Emang mahal. Gua kemarin makan yang di namanya gyu halal. Di Jepang? Di Tokyo ya. Untuk Tokyo. Mahal banget kalau kata gua menurut gua dari rasanya ya. Oh nggak se-worth it itulah. Se-worth it itu harganya ininya. Tapi gua belum pernah nyoba sih yang mahal-mahal. Cuman yang mahal yang kayak yang Kobe itu gua belum pernah ngerasain juga. Gue. Kayak apa sih? Lembut banget ya? Apa sih? Lumer ya? Iya katanya makan daging. Nah, orang-orang tuh pada bilang kan dagingnya lumer kalau digigit. Maksudnya apa? Jadi hancur gitu. Kayak nggak pakai effort gitu loh buat makan, kayak kayak rasa butter tapi nggak butter banget, ada dagingnya gitu. Susah gue ngejelasinnya gimana ya. Ngunyahnya tuh nggak kayak ngunyah daging gitu ya? Kayak ngunyah daging. Di sini ada nggak di sini? Ada dong. Ada, di sini ada. Kayaknya yang Dims the meat guy. Atau Akira Bake tuh yang orang sering tuh. Tahu nggak? Abe stick. Abis itu nggak tahu gue. Akira Bake. Cari deh Akira Bake. Atau orang kan tuh ada tuh yang waktu itu bikin list restoran stick. Kalau Abuba, ini bukan. Gue nggak tahu deh beneran Kobe apa enggak? Wolfgang. Itu yang mahal-mahal tuh. Tapi yang gue sebutnya yang mahal-mahal ya. Gue nggak tahu ya mereka punya wagyu yang. Tapi pasti mahal-mahal di sini. Wagyu yang. Iya. Yang jutaan itu kan yang juga ada tuh yang di vlog-vlog apa bikin yang itu dia tuh. Si Kobe itu yang paling mahal. Setahu gue sih. Kan ya, salah satu yang paling mahal. Iya. A berapa? Iya, ada. Ininya apa? Marbling si putih-putihnya itu kan. Kalau pas mentah itu kan ada putih-putihnya tuh. Iya. Kalau di sana, sana ini mah kalau di Jepang banyak. Bentuknya begini. Hampir semua juga begini. Tapi nggak seperti nggak setipis ini nih, putih sama ini. 1 kilo 3,5 juta. Mentah lagi. Salah masak kah? Nangis. Sosok masak sendiri. Iya, tahu angus tuh. Angus beef kan jadi Angus beneran. Angus beef. Iya. Tapi angus beef di sana murah justru. Jadi kalau kita lagi kayak gue pengen bakar-bakaran gitu pakai di rumah. Kalau ngeliat daging Kobe, daging sapi Jepang mahal. Kalau angus beef yang dari Amerika juga. Yang US ya daging lebih murah. US mahal. sama Australia lebih murah dibandingin daging Jepang. Oh iya, Shinoya aja gue dah. Udah cukup ya? Udah cukup. Gue mah Hokben udah seneng gue. Iya. Ada. Shinoya. Wow. Dari awal berangkat keluarga ikut? Belum? 6 bulan setelah. Oh ikut semua Baru keluarga? Ikut, setelah itu ikut. Karena waktu gue berangkat banget itu anak kedua masih umur 3 bulan. Jadi belum bisa naik pesawat. Iya. Anak-anak lu sekolah di sana dong berarti? Iya. Keren. Nah, anak sekarang dibalik sini? Baru pindah ya. Oh, lagi nyari sekolah. Ya. Kenapa? Iya, bolak-balik pindah. Iya udah. Nggak, waktu lo S3 terus ngajak anak ini juga berarti keluarga. Dapat uangnya dari mana? Apa dibayarin juga biaya hidup? Enggak. Si beasiswa biaya hidup itu. Keluarga. Enggak. Jadi kalau max itu ya lu dapat segitu ya, mau single mau keluarga segitu aja. Beda sama kalau dari ya lo yang dikasih beasiswa uangnya dikasih duit gitu, maksudnya bukan belajar gratis. Belajar mah gratis. Belajar gratis plus tapi dikasih duit juga. Inilah jatah bulanan gitu. Ya. Nah itu mau dipakai sekeluarga kayak lo sendiri terserah. Segitu aja. Nyari tempat kosan pun sendiri. Iya. Akhirnya kan mau kita mikir dong gimana caranya gitu. Nah apa ya untuk nutupinnya? Emang nutup dari biaya beasiswa itu? Ya nutup sih alhamdulillah. Jadi nah kalau kita karena kebetulan ya gue juga suka ngulik gitu. Jadi misalnya kan kalau fee itu standar buat satu keluarga tuh di sana nyewa apartemen sekitar 6 juta 7 juta gitu misalnya. Oh tapi gue tahu dapat info kalau kita nge-apply ke
rusunnya punya pemerintah itu dapat 30 ribuan gitu. Tapi sistemnya harus setiap bulan dan dikocok. Diundi. Nah, nggak semua dapat. Kalau misalnya jadi nanti mereka punya kategori, misalnya keluarga muda atau keluarga dengan anak satu atau keluarga dengan anak di bawah SMP. Ini boleh orang lokal, boleh orang luar juga. Luar negeri juga. Nah, ya gue akhirnya nge-apply itu karena sebelumnya di dorm, terus nge-apply itu setelah 6 bulan keterima, pindah dapatlah jadi kayak misalnya rent fee-nya jadi cuma 33.000 yen. Tapi terus dapat info lagi, gue cari lagi. Kalau gue ngeklaim gue tax free, artinya karena kan gue bukan orang lokal, penerima beasiswa, harus bayar pajak kan. Nah kalau orang nggak bayar pajak itu dapat keringanan lagi, nge-apply lagi lah kita. Jadi kayak cuman bayar 1,8 juta untuk tempat tinggal 60 meter itu persegi. Itu lagi digaca lagi. Gede juga dong segitu. Itu udah dapat, sebelumnya udah dapat 33, gue apply lagi. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama, ya akhirnya jadi harga. Di tempat yang sama tapi minta lebih murah lagi gitu. Yang biasanya sekitar 7 jutaan gitu ya? Dari 7 juta jadi ke 1,8an gitu bisa. Bisa ya? Dapat aja lagi lu ya? Dapat aja ya celahnya. Tapi emang si Jepang tuh tukang ngundi-ngundi ya? Kayak kalau kemarin kalau nggak salah kalau nonton konser juga diundi. Hobi banget ngundi ya. Biar nggak war ya? Iya, siapa yang dapat gitu. Nggak bisa dicaloin gua kayak gitu kan. Iya benar, jadi nggak bisa dicaloin. Mungkin untuk ngindarin calo dan ngindarin orang war. Iya mungkin tabrakan servernya. Traffic gitu. Setiap konser pasti diundi. Pasti diundi. Jadi kita masukin nama, ntar diundi gitu. Anda keterima, Anda nggak keterima. Baru bisa beli. Ya, kayak gue pengen masuk Ghibli aja waktu itu sempat nggak bisa. Gara-gara undi-undian. Emang gacha, emang hobi gacha. Gacha itu apa? Itu loh, mesin yang muterin keluar bola, pling. Mesin bola-bola isinya mainan gitu. Oh iya itu apaan sih? Itu gacha namanya. Gachapon. Ya. Itu buat apa sih? Itu buat orang. Ya buat mainan. Enggak, mainan di dalamnya apaan? Macam-macam. Boneka gitu-gitu. Itu dia gachanya, Bang. Jadi kan setiap mesin ada gambarnya nih, isinya ini. Nah kan gini-gini nih. Lu nggak tahu dapet yang mana. Kayak blind bag lah kalau dari ininya ya. Tapi di itulah tuh, yang kayak kamera tuh, kan udah gambarnya tuh 5 macam. Kemungkinan lu akan dapet 5 kamera itu, salah satunya. Tapi nggak tahu yang mana. Makanya orang coba-coba terus biar dapet yang dia pengen. Iya, tapi kok banyak banget mesin ini di Jepang. Di Jepang emang segitu senangnya orang. Wah, iya emang segitu senangnya. Gacha berarti emang senang gambling. Wow. Iya, senang bertaruh gitu. Iya. Dapat yang mana ya? Itu hobi banget mau lu ke toko Pokemon kayak apa itu ada gitu gacha. Bener-bener ini tuh lihat gue juga. Gacha banyak. Tapi ini ini apaan ya gitu. Ke pasar aja. Iya. Puter dapat gitu ya. Sempet nyobain juga gue dulu gini waktu ke Jepang. Udah ada pas lu? Udah ada lah. Oh. Lama berarti ya? Iya udah lama. Tuh. Macam-macam isinya, mainan-mainannya. Aneh emang. Berarti selama di Jepang hanya di Kobe? Tinggalnya ya? Iya. Tinggalnya ya? Tinggalnya hanya di Kobe. Itu si rusun pemerintah itu kalau udah dapat nggak akan diundi lagi? Enggak. Oh jadi selama lu masih di situ udah lu aman udah? Makanya kemarin pada ngapain dilepas gitu, sayang gitu. Tapi ya gimana lagi orang gua harus pindah ke sini kan? Iya. Apa? Kenapa harus pindah ke sini? Ya itu karena kan gua nggak dapat nih fund-nya di sana dan keterima dengan fund-nya itu di sini gitu buat kerjanya. Kerjanya gitu ya. Jadi ya pindah sini dulu aja kalau toh nanti emang harus balik lagi ke sana dan memungkinkan ya pindah aja lagi. Gitu. Iya. Gacha lagi dapat tempat tinggal. Iya. Dikocok terus sampai keluar. Dia pengen banget masuk. Pengen ngomong gitu. Pengen banget ngomong. Dikocok sampai keluar. Tapi untung banget ya dapat 1,8 sebulan di Jepang. Iya, emang buat sekeluarga lagi. Berempat ya? Berempat. Tapi emang di situ kayak hotel emang mahal ya, ke tempat tinggal gitu ya, terus kecil-kecil lah. Iya, kecil-kecil benar. Kecil-kecil benar. Kalau ada yang luas ya udah mahal banget jadinya. Gitu. Iya. Tapi kalau makanan emang murah ya? Apa pakaian sih yang murah di sana? Makanan mah nggak murah, bukannya nggak murah ya? Makanan mahal. Makanan mahal malah. Mahal lah. Mahalan di sana dibandingin sini. Iya, hitungannya mahal. Yoshinoya enggak di sana, murah. Di sana Yoshinoya 300-an, ya 30.000, 40.000. Tuh, lebih mahal. Iya. Lebih mahal Hokben. Yoshinoya sini, lebih mahal Yoshinoya sini. Tapi ya Yoshinoya itu kan kayak kalau di sana emang udah sangat murah dan murah, ya. Orang tuh makan bukan niat untuk makan situ, kayak cuman buat ngisi perut doang. Iya, buat kenyang doang sih emang. Warung lah, terpaksa. Warteg, iya. Warriors lah. Warung Yoshinoya.
Lu seringnya masak ya di rumah? Seringnya? Masak. Istri kebetulan hobi masak kan. Oh iya, Terus, ya gue milih rumah yang emang kebetulan kemarin posisinya enak gitu. Lingkungannya enak. Ke pasar deket. Terus di lingkungan gue tuh jadi ada kalau di Jepang tuh ada budaya culture yang danjiri itu yang bawa Dom-dom-dam. jinja jinja tuh apa ya? Ginza apa ya? coba? Kayak gerobak tapi ada Gerobak yang ditarik ini, beca? bukan. Oh, gitu. Ini yang gede banget, yang orang berdiri. Hah, apa namanya danjiri. Danjiri Matsuri. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Nah, ini kan biasanya nggak semua kota ada. Ini ngapain nih orang? Ini festival? Iya, konvoy. Jadi kayak gitu-gitu keliling. Nah, kebetulan di Kobe yang punya begini nih di daerah rumah gua. Yang punya gerobaknya ini? Terus? Ya, jadi kayak itu setiap September Oktober tuh dikeluarin pakai dipajang ya rame jadinya ya. Ada lagi danjiri yang kalau di Osaka itu balapan. Ginian tapi balapan. Bawa ginian balapan. Ada Ini yang meninggal juga. Muncul pada saat apa? Hah? Saat apa? Musim panas, festival musim panas. Festival biasanya. musim panas. Oh ya, kalau musim panas banyak acara ya? Iya. Ya. Karena panas banget katanya. Iya. Iya. Ya ini sering lewat depan rumah gue. Sebesar ini ditarik ya? Didorong? Tarik. Terus balapan lagi? Terus di sana kalau di Family Mart-nya kembaliannya enak lah, nggak ngitung. Maksudnya? Misalnya kita nih berapa belanja 89, Iya. kita pakai 100, dia nggak ngitung, dia naruh aja udah, ntar keluar sendiri ininya. Kembaliannya? Mesinnya ya, udah begitu semua di Jepang ya. Jadi kita uang tuh kepake aja, uangnya mau satu rupiah, 2 rupiah, bisa dipakai lah semuanya, sama dia dimasukin aja di grok gitu ya. Iya. Jadi kepake semua uang, kalau kita kan nggak kepake nih sekarang. Iya, yang uang kecil. Uang 100, 200-an tuh nggak kepake. Canggih ya, gitu ya. Kepikiran gitu, tinggal naruh duit, dia nggak usah ngitung lah udah. Langsung keluar kembaliannya ya? Iya. Kasirnya, iya dimasukin sama kasirnya. Kasirnya masuk. 100 ribuan. Udah ntar kembaliannya nongol sendiri. Kalau kita yang masukin juga ada. Ada juga iya. Yang udah nggak ada kasir lagi pokoknya. Iya, bayar Kayak sendiri cuma ya? mesin doang. Nggak bisa di sini. Hilang ya. Iya. Rusak. Orang CCTV aja CCTV-nya hilang. CCTV kan buat mengawasi orang yang maling, dimaling CCTV-nya. Bisa begitu Indonesia ya. Dia kota apa sih? Kobe itu besar gak sih kotanya? Maksudnya? Besar ya? Gue bisa bilang besar sih. Besar tapi nggak hektik gitu. Beda. Nggak bustling kayak Osaka, Kayak Kyoto? Nggak ya? Itu kan besar dan bustling gitu, penuh dengan keramaian. Iya, ini enggak ya? Kalau Kobe enggak. Karena ya itu Kobe rata-rata banyak yang tinggal di situ juga commute-nya ke Osaka kan buat kerja. Kampus banyak di Kobe? Apa? Kampus ya banyak sih, cuman yang terkenal paling Kobe University sama Hyogo University. Ini dia ada di, kalau Tokyo di mana sih itu Tokyo? Bagian utara? Utara. Tokyo itu utara? Tokyo utara. Oh. Ini Kansai Kanto kan kalau. Iya. Ya. Iya. Nah, Kobe ini kan daerah bawah ini nih. Ini kan pulau buatan. Iya. Reklamasi. Nah, Kobe itu ramenya di bawah, tapi sebenarnya wilayahnya sampai ke atas. Jadi dia motong pegunungan. Yang hijau ini pegunungan kan? Ini taman nasional. Iya. Jadi si kotanya tuh dipotong sama pegunungan gitu, tapi tetap satu wilayah. Oh, atasnya masih Kobe juga? Masih Kobe lagi, itu yang banyak sapi di atas sana. Di atas lagi Bang. Kalau Mount Fuji di atas utara Tokyo? Fuji di bawah Tokyo. Oh, ke arah sini juga berarti? Ke arah sana, kalau ini. Oh. Coba zoom out. Gue maksudnya yang pas ke Mount Fuji itu juga banyak daerah-daerah yang tenang, pedesaan-pedesaan. Iya. Itu Kobe tuh kayak begitu tapi lebih modern gitu. Tenangnya seperti itu. Lebih rame sih kalau lebih Kobe. rame. Iya, itu kayak tenang banget dah ini. Kalau itu tenang banget. Tenang banget ya si Fuji itu. Kobe-nya gede banget tuh, di atas Di masih atas Kobe. masih ada Kobe. Iya. Kobe nih? Iya. Kobe itu. Cuma di tengahnya ada gunung dan taman. Oh, di gitu, belah gunung dia. Iya, bentuk kotanya gitu ya. Oh, ini Maya, Gunung Maya tuh ada Gunung Nada. 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 Anaknya Dedi.
Ada Maya. Gunung Mulan, Gunung Dani aja sekalian ada. Pohon Maya. Ale Eldul. Itu ada Rennes, Prakasa. Prakasa ada. Tuh Roko Sanco yang itu sutradara. Agak lain Sanco. Conan tuh University. Wah, ada ya Conan. Iya, itu kayak Kak Conan-nya. Iya. Nggak pakai cok. Kampus lu mana? Di Kobe University. Di atas tuh ada Di tulisan atas ya? Roko, Nada Ward tuh, Nada Ward. Rokok tuh nada ward, nada tadi si nada. Nada. Tuh Kobe University. Mana? Bawah. Oh, itu dia. Sebelahnya Kobe Shoin kan? Itu Kobe University tuh. Heeh. Itu man, udah Itu, ngapain udah dibawain? kelihatan. Iya. Tuh, Bukan tuh. atas. Ah, itu. Ya, nggak usah digituin. Nah itu dia. Nah. Itu Suruh Kabuto. Oh. Jadi kampus gue itu satu lembah gunung ini. Dia ada 4 tempat, Suruh Kabuto 1, 2. Ini Rokudai bawah juga. Rokodai itu juga kampus Kobe juga. Heeh. Wah, hilang gambarnya. Kobe Junior. Kabelnya kesenggol. Kobe Junior. Kobe Junior. Mana ini nggak keluar hitam itu? Kabelnya kesenggol. Nah, Ya. op. Hilang lagi. Hilang lagi. lagi. Ya, ada op. Ya. Lepas. Rokudai ya? Tunggu. Nggak Tunggu, kelihatan. belum muncul, Man. Belum muncul. Kasih muncul dan Oh, udah muncul. Nah, Itu Suruh Kabuto. 1 Graduate di bawah. School. Yang utama yang bawah. Rokudai First Campus itu. Heeh. ya yang Ih, gede juga kampusnya ya. Itu gunung lah. 7-Eleven ada. Iya, di pinggir gunung ya kampusnya. Pas di gunung itu, di lembah gunung gitu. Oh, makanya jadi ngadepnya bagus ke laut ya. Ah. Pas ngadep ininya. Tapi PR banget kampusnya emang. Dia per fakultas berarti. Fakultas ini di sini, fakultas ini di sini atau? Kayaknya. Ya. Nyampur juga sih tapi. Satu bukit misalnya ini kan ada hitungannya 4 bukit gitu. Satu bukit ada berapa kampus? Sosial misalnya ada satu engineering di bawah. Naik apa lu ke kampus? Jalan kaki lang. Oh, jalan kaki. Jadi hitungannya bukan jalan kaki, gue tiap hari hiking. Iya sih. Berapa lama? Setengah jam, 20 menit, setengah jam lah. Nanjak berarti kan? Nanjak. Jalan nanjak terus. Nanjak itu ada yang brengsek banget yang kayak gini. Ya curam banget. Oh gitu. Oh berarti lu tinggalnya di bawah-bawahnya nih? Sekitar situnya. Gue di Shinohara Kitamachi tuh. Oh situ. Lu jalan Oh, ke... udah lumayan. Kampus lu yang mana? Yang first? Gue yang first. Rokudai ya. Dari Rokodai Shinohara Dari Dandi, Kitamachi. Lumayan jalannya. Nanjak lagi. 10 kilo ada? Ya enggak lah, Enggak lah. setengah jam. 1,5 kilo, 2 kilo lah. 2 kilo. Setengah jam. Ya 2 kilo hampir 2 3 kilo kali ya. lah. Makin lama tuh nanjaknya. Nanjaknya tapi ya. Males banget kalau jalan ada yang ketinggalan ya. Udah jalan, ada ketinggalan di rumah apa ngambil lagi. Kalau nggak kayaknya udah nggak akan keburu gue ke kelas, udah lah balik lagi. Pulangnya tapi turun dong. Emang lu S3 masih mabal juga kampus? Gila, dasar. Ada bolos, masih ada absen-absenan di sana. Kalau gue ini kan Juga cuma sedikit volunteering orangnya. buat ngambil kelas. Tapi kan kalau sekali ngambil kelas lo harus komit gitu, lo datang mulu gitu. Karena itu ngaruh ke apa namanya? IPK, bukan IPK apa namanya? Transkrip. Ya, Keluar iya. transkrip. Di Berapa transkrip kali gua tuh nggak masih masuk? ada tuh satu kelas tuh tulisannya F. Gagal. Karena nggak masuk. Ih, dasar. Maksud gua di S3 itu muridnya ada berapa sih mahasiswanya? Yang lo nih? Seangkatan Seangkatan. gue satu orang Prancis, satu orang Jepang. Tiga cuma 3. Lah, kalau bolos Ya, ketahuan kalau cabut dong. ketahuan banget Iya dong. Lo nggak usah pakai, itu bukan cabut, langsung dicariin ini semuanya. Nah, Iya. Mungkin kelas yang volunteering itu kelas rame, nggak juga? Iya rame. Enggak kalau yang PhD doang itu cuma di tahun pertama aja. Kita saling suruh baca jurnal terus kayak ngedebatin isinya sama orang lain dan sebagainya gitu. Tapi setelah itu kita kalau Jepang tuh ada sistem namanya Zemi. Jadi misalnya satu sensei punya bimbingan nih, mau lu S2 S3 itu satu bimbingan. Nah, tiap minggu kita ketemu buat lu presentasi progres lu udah segimana. Minggu depan lu yang presentasi progres lu sudah segimana kayak gitu. Nah, itu gua kadang suka Nggak masuk. Ya, maksudnya ngapain dengerin presentasi orang? Kan nggak ngaruh ya? Iya ya. Kita dengerin ngaruh ke Enggak, kita. tapi buat kita nggak secara nilai nggak ngaruh, secara standing kita harus karena kita istilahnya senpai, senior kan di kampus. di gimana? bimbingan itu. Oh, di Saya kayak gue di international law gitu ya, yang PhD ada 3. Nah ini tuh hitungannya di bawah profesor. Kalau profesor ada apa-apa mereka ke PhD. Nanti PhD yang ngebantuin S2. S2. Ini sistemnya selalu kayak gini kalau di Jepang, di lab di mana kayak gitu. Jadi kalau satu hilang
Iya, Anak ayamnya berasa bingung. Ya. Iya. Berasa ya. Terasa kayak lo harus gitu ya. coba dikit, ketahuan orang Indonesia lagi. Dasar. Tapi orang Jepang banyak gak yang ngambil lo? Hukum. Ini, hukum lingkungan. Teman gue ada 2 orang, tapi dua-duanya nggak lulus. Orang Jepang. Orang Jepang. Itu nggak lulus karena apa? Karena dia ngundurin diri Mereka apa? mengundurkan diri. Jadi dan 1 orang mengundurkan diri di 6 bulan terakhir sebelum lulus. Memilih kerja. Lah, Kayak udah pusing banget, Udah kayak pusing stres banget banget sama, Berarti sama, udah sama setelah berapa, sensei. Iya. setelah berapa tahun kuliah? Udah 5 tahun gua udah. ketipu sama ini Tiga gitu. setengah. 3,5. Iya kan ininya PSD-nya sebelumnya kan berarti dia Iya. udah kuliah juga kan? Dia tuh dari S2 sama ini gua, jadi kayak udah 5 tahunan di sana. Sama profesor ini. Oh. 4,5 lah. Buset. Udah diajak dibawa ke lingkar Arktik segala rupa kan, sensei gua kan fokusnya juga ke hukum Arktik ya. Ke lingkar Arktik, dibawa ke lingkar. Ke Norwegia sana udah kemana, tapi udah 6 bulan terakhir keluar. Udah nggak tahan banget emang. Iya kayak Stres pusing ya? Stres. Mending kerja gua. Yang satu lagi? Stresnya emang ya, Yang satu stres lagi ya. sama, udah extend malah. Harusnya lulus 3 tahun jadi 4 tahun. Terus 4 tahun juga extend lagi harusnya. Tapi akhirnya di skip juga. Udah kayak tinggal ngumpulin doang. Gue udah nggak sanggup nyelesain kata dia. Iya. Ya dia udah kaliku. Iya. Public porn nggak? Hah? Public porn. Pernah lihat nggak? Gak sih kalau itu. porn. Kok belum pun? Kok public porn tiba-tiba? Oh, public porn. Penasaran dia. Public porn itu apa maksudnya? Ya gituan di umum gitu. Mana ada orang gituan di umum? Di Tokyo, Di Jepang. di Jepang kan Jepang biasa banyak tuh sebenarnya. ada yang suka videoin. Ada yang suka videoin lagi ciuman, lagi apa namanya, lagi blowjob, gitu-gituan. Tapi kan sampai ngewe Ini mah dia seringan lihat inian BF. Iya, kalau BF kan disetting. Bokep, iya. Itu kan lagi rame tuh kan. Ada tapi jangan dicari. Iya. Itu di kota besar kali ya? Atau di Kobe ada juga masa? Justru nyari yang sepi-sepi. Ya kan kayak kalau itu voyeur apa namanya gue? Iya. Di warnet ya. Si Rahman penasaran banget dia. Iya, beneran ada gak sih itu bokep-bokep doang, man? Ada sih memang, kita juga banyak yang di mobil kalau Iya, mau bener. nyari. Kalau mau cari ya. Iya. Di kafe aja ada. Iya, di kafe ada. Ada, tapi jangan dicari. Ada. Yang 24 jam ada. Iya. 24. Ketangkep di masjid aja ada. Iya benar. Iya, ketangkep di masjid ada. Pernah ada benar. Kalau dicari mah ketemu aja ya. Iya, nggak usah jauh ke Jepang Iya, ya. iya. Nggak usah ke Jepang. Tiba-tiba public porn. Tiba-tiba. Pertanyaannya aneh banget. Karena kan kalau bokep Jepang kan biasa ada yang di bis, Di kereta. di gitu-gituan tuh. Tapi itu Iya. itu film Itu kan, film, bohongan. Bang. Dia nggak tahu, dikira beneran, Bang. Itu ruangan, itu nggak kereta bus beneran. Iya, itu set studio itu. Studio. Iya, itu Studio. orang-orang yang saling kenal itu. Iya. Ini kalau setelah PhD, masih ada nggak sih tingkatan yang formal tuh pendidikan? Kalau pendidikan nggak ada. Udah nggak Mentok ada, di udah PhD. tinggal profesor aja deh. Ya. Profesor itu harus Research. bikin sesuatu lagi nggak? Atau Jurnal, emang dianugerahin aja? Secara ini sih emang harus punya pencapaian di bidang akademik yang emang Spesifik gitu ya? breakthrough banget gitu. Jadi nggak cuman hanya sekadar pengabdian udah lama, Lama, iya, rata-rata kan tapi ada harus gitu. ada breakthrough-nya apa misalnya. Nah, tapi ada 2 hal yang berbeda kalau kita ngebandingin sistem akademik di Indonesia dengan di Jepang. Kalau di Indonesia kan ada jabatan fungsional, itu dari asisten ahli, lektor kepala, guru besar. Nanti baru setelah guru besar ini mentok paling atas, baru nanti ada penganugerahan profesor. Kalau di Jepang sistemnya, nah ini kalau Jepang Indonesia AA tuh bisa dari S2, asisten ahli. Kalau Jepang kita biasanya dikenalnya adalah lu punya karir akademik mulainya setelah lulus S3. Jadi setelah lulus S3 biasanya postdoktoral. Setelah postdoktoral nge-apply ke kampus itu nanti masuk jadi asisten profesor. Tapi lu udah punya hak disebut profesor. Asisten profesor, associate profesor, baru full profesor. Itu sistem Jepang, sistem US kalau nggak salah mungkin kayak gitu juga, aku lupa. Kayak gitu-gitu. Beda sama di Indonesia. Oh, iya. Jadi dia harus lulus S3 dulu. Iya. Untuk Iya, baru dimulai tuh karirnya Nah, tuh. depends, tapi ada juga yang dia lagi S3 nih, dapat tawaran kerja. ya. Nah, Lepas S3-nya dia itu. Ada sensei profesor gue gitu. Oh. Dia nggak punya PhD.
Tapi bisa jadi profesor? Tapi bisa jadi profesor. Karena pas lagi belajar S3-nya udah banyak publikasi, riset segala rupa, udah banyak breakthrough. ininya, ya, banyak. Iya. Banyak yang Kalau postdoktoral itu maksudnya apa sih? Jadi kalau postdoktoral tuh setelah lulus S3 gitu kan, biasanya ada kita tuh pengen riset lagi atau kita pengen transisi dari kehidupan sebagai mahasiswa S3 kemudian masuk ke dunia akademik atau gimana. Nah, ini postdoktoral tuh fungsinya itu. Jadi itu satu fase di mana kita melakukan riset apa yang kita mau, mulai kita belajar mandiri lah kalau di ini istilahnya kayak gitu. Nah, dan itu dibatasin maksimal biasanya 5 tahun atau 7 tahun setelah 3 tahun atau 5 tahun setelah lulus S3. Setelah itu lu udah nggak bisa lagi nge-apply sebagai postdoktoral. Berarti kita mau neliti apa gitu. Nah, itu berarti kita dibiayai. Nah, itu dia, dibayar nggak? Kalau postdoktoral? Ada yang dibiayain, ada yang nggak. Maksud gua kalau dia nggak ada kelasnya juga. Enggak. Kayak misalkan S3 ya, lo mau ngapa-ngapain oke lah, lo udah S3, tapi lo bikin disertasi selalu ada persetujuan dari si promotornya ya sebutannya. Kalau postdoktoral udah enggak. Nah, gue mau bikin penelitian ya gue sendiri aja. Ya. Caranya gue sendiri, metodenya gue tanpa persetujuan orang lain, menurut gue aja sendiri gitu. Itu bisa kayak gitu, tapi nggak selalu, karena kalau buat pengalaman di Jepang tergantung gimana sistem labnya. Misalnya kayak ya itu tadi kalau sistem labnya profesornya masih senioritas yang gitu-gitu, walaupun lo udah postdoc, kadang lo tetap harus konsultasi dan dapat persetujuan informal dari profesor. Kayak gitu-gitu sih. Iya. Berarti kalau gitu nyari duitnya sendiri ya? Nyari fundingnya gitu? Iya, sendiri. Nyari sendiri? Ya udah dilepas. Jadi lu udah bukan mahasiswa, tapi lu pekerja. Lu adalah peneliti gitu. Iya. Tapi biasa ada juga, ada aja yang mau biayain yang kayak gitu-gitu ya? Banyak. Kalau misalnya, contohnya profesornya dapat funding gede nih, terus dia emang ngasih slot untuk gue butuh nge-hire postdoc buat ngebantu gue riset, itu bisa keluar gitu nanti di ini. Atau dari pemerintah Jepang sekarang juga ada juga skema buat jadi postdoktoral. Cuman buat soshum jangan harap bisa tembus dengan gampang. Karena kalau Jepang fokusnya STEM. STEM itu apa? Apa sih? Medicine, terus STEM, science. STM Iya. gitu loh. Iya. Science, teknologi. Iya itu. A-nya apa? M-nya? Energi. Bukan ya? Lupa itulah Energi. pokoknya. Iya. Cari kali Vilda STEM. STEM. Science, teknologi, energi, medical. Coba, bener nggak? STEM. Science, teknologi, engineering. Math. Math. Nah, ini yang lebih gampang dapat. Iya. Dapat beasiswa. Buat beasiswa, buat postdoktoral, funding, penelitian, STEM itu buat Jepang diprioritasin. Jadi skalanya kalau kita hitung-hitungan gitu, kayak gue sama temen itu ngitung kan, tahun kemarin berapa nih yang lolos, anak hukum berapa, anaknya berapa. Kita kurang lebih ngitung, misalnya jatahnya 100 orang, yang buat ilmu sosial itu cuma 10. Jadi lu orang hukum, politik, bahasa, antropologi, sosiologi, semua berebutan dia semua 10 itu. Iya. Iya. Makanya kalau lu lihat Jepang banyaknya orang Indonesia di sana pasti sebagian besar dari STEM. Iya, kuliahnya STEM nyarinya. Oh, itu karena juga lebih mungkin. mudah untuk Mungkin juga yang gue bilang dari awal-awal di ini kok gue kayak jarang banget ya ada orang yang lulusan Jepang. Tapi sosum gitu. Iya, tapi sosum. Dosen gue cuma satu kalau nggak salah dari ini. Oh, mungkin juga kayak gini juga kali ya. Ininya ya. Penggambaran keriaan akademisnya juga kayak begini lah ya. Ya terjadi ininya ya. Tapi lu bakal lanjut lagi tuh? Jepang. Iya, atau ngapain tuh jadi research atau apa? Ya, sekarang kan masih 2 kaki ya, satu Indonesia, satu Jepang. Kita lihat nanti aja sih, maksudnya nggak nolak juga. Tapi nggak berharap banyak sampai gua nggak menjalani dari sekarang apa yang ada di depan mata gitu. Kayak gitu aja sih. Ini kalau di Mustopo lo ngajar apa? Nah, iya. Sekarang dapatnya semester ini teori HI sama keamanan non tradisional. Teori HI itu kalau gue yang di ngajar udah levelnya Profesor Yono Sudarsono tuh. Teori HI. Iya, teori HI. Udah dia ngajar.
Karena itu yang membekali anak-anak katanya ya. Iya. Membekali anak-anak HI untuk memahami teori-teori yang ada di HI gitu. Katanya, makanya dia mau ngajar sendiri saya kata gitu. Kita teori HI siapa ya? Mas itulah almarhum Prof. Bob. bukan satu lagi. Mas siapa yang orang Jogja? Ini Amin Rais. Bukan. Dia kan orang Jogja. Iya sih. Iya. Sultan juga orang Jogja. Iya, Mukti tapi kan Entut nggak- orang iya, Jogja. Tapi kan nggak Mas dipanggilnya. Kok Mas Pur? Mas Butet. Mas Nur. Nur. Bukan, Mas Nur nggak teori HI. THI dong. Mas Nur Kan itu filsafat ilmu. Filil. Habis filil Anjay, apa? Filil. Yang kedua. Habis filil kan naik kan nyambung. Filil. Mihi metodologi. THI kan bukannya itu. Filil. Lupa, gue Illness. nggak dapet THI sama dia kayaknya. Bukan nyambungnya itu ya? Bukan ya? Kan gue lupa Mas Pur kalau nggak Kalau salah. nggak THI siapa dong? Yuwono juga kali. Enggak. Mas Ju kita panggilnya Mas Ju. Udah kejauhan banget. Iya. kayaknya. Kan. Siapa ya? Tapi keren dong diajar Prof Yono. Iya, Mas Didi yang pasti mau ngajar THI, cuman belajar itu doang kayaknya, THI. Dia ngajar itu doang. Karena dia udah dekan waktu itu di FISIP, pas gue masuk ya, pas gue masuk. Berarti lu ngajar jurusan HI ya? Di sana itu emang jurusan HI ya? S1? S1 ya. Gokil loh. Pantesan Iya, aja lo, ini. angkatan-angkatan lo aja udah S3 ya, pantesan angkatan gue juga udah pada kayak ketua departemen HI itu, kayaknya angkatan gue dah sekarang itu. Ketua di UI. Iya, departemen HI. Bu berarti siapa Evi, ya? Evi, iya. Kenal juga itu ya? Tahu. Dia tuh Menwa dulu tuh galak banget jadi senior. Oh dia 87, gue 89. Oh senior lagi. Senior lagi 87 ya. Ya berarti ini kan kalau kadep apa sih? Dulu ketua jurusan, sekarang ketua Kajur. departemen katanya. Nggak tahu deh bedanya apa. Sama, gue juga nggak tahu. Iya, sekarang departemen ngomong. Iya ada kan? beda departemen, ada jurusan gitu. Jurusan. Oh iya beda ya? Iya kali. Kalau dulu Pak jurusan doang. Iya kajur dulu Iya kan. dulu kan sebutannya. misalnya Ad- FISIP jurusannya Ya. HI ada kajurnya. Iya, Nah, ada sekarang tuh kajur. ada departemennya, departemen HI. Terus ada jurusan-jurusan apa gitu. Mungkin Kadep penjurusan namanya. lagi nggak? Penjurusan yang Iya kayak kali ya. ekonomi gitu ya, atau keamanan. studi Asia Pasifik kayak gitu-gitu mungkin ya. Iya kali ya. Oh jadi departemen ya? Iya. Ah udah nggak usah dipikirin lah. Orang kita lihat pusing kok ini. Iya. Udah mau Iya. ya? Belum. Udah. 5 menit lagi. Oke lah kalau begitu. Aji, terima kasih ya sudah berbagi kepusingan ini mengenai HI. Iya. Tapi kalau HI pengen lo seriusin ya jadinya kayak Aji, bisa kok. Bisa sampai S3 Bisa sampai semua. S3 dan semuanya dapat beasiswa. Iya benar. Dapat kerja juga, Iya, dapat ini bisa, juga, bisa. nggak cuma jadi manajemen trainee doang. MT. Oh, itu paling aman tuh Paling MT. aman kita, iya, MT. iya, iya. Iya, daftar jadi MT. Ya, MT, iya. MT. Atau kalau zaman angkatan gue tuh yang pada lulus, kalau aman, kalau nggak keterima di mana-mana ini reporter Trans 7 Trans TV. Pasti keterima itu. Metro. Itu Metro ya? Iya, itu pasti keterima, Bang. Oh iya Trans kali ya. TV, Trans 7 pasti keterima itu. Itu kayak udah pilihan terakhir kalau dulu kan Trans TV juga masih awal-awal kan. Iya. Si TV grup Trans itu tuh. Itu masih awal-awal. Trans 7 belum ada deh kayaknya. Pokoknya Belum Trans ada aja. dong, TV7 dulu. Pokoknya Trans aja. Masuk Iya, Trans iya, tuh kayak udah, aduh yang penting masuk dulu deh kerja. Yang penting kerja ya. Iya itu. Iya benar bisa berarti ya. Bisa lah kalau lo mau seriusin di HI itu ada kesempatannya. Sekarang udah dibilang sama Aji semua badan CPNS tuh pasti membutuhkan lulusan hubungan internasional. Iya. Asal lo nyari aja. Termasuk beasiswa ternyata banyak caranya. Iya. Kalau lo nguliknya jago ya bisa dapat dari yang 7 juta jadi 1,8 ya. Tuh. Beasiswanya juga tadi kan Iya. ada yang dari kedutaan, Ada dia dari kedutaan. profesornya langsung. Dari profesor Jadi langsung. ide aja. Apa? Nembak katanya. Belaga gila aja Iya. langsung aja ya. Kan Profesor nggak nggak ketemu kenal, juga. ya kan Iya. nggak kenal entah siapa, entah di mana chat aja Iya. email ya. Sor, gue mau dong. Gitu. Iya, P. P dulu ya. Padahal pakai email. P. Oh, itu mungkin awalnya dari profesor itu, P gitu. Manggil profesor. Manggil profesor, P. Itu dia ya. Iya. Jadi siapa tahu cara-cara. Masih bisa dipakai nggak cara kayak gitu sekarang? Apa? Cara lo dapat beasiswa? Bisa. Masih bisa? Masih bisa. Oh. Lo bakal ada di posisi yang itu nggak? Yang di-P-in sama orang? Ya possibly gitu ya. Iya, jadi orang yang bisa ngerekomenin orang untuk dapat beasiswa. Bisa, iya. Bisa aja ya. Apalagi dengan ya maksudnya kalau udah S3 kan at least lu udah diakui sebagai pakar Oh. satu bidang. Ya, di Jepang lagi.
Iya. Ya. Oke Thank you, Ji. Oke Ji, terima kasih. Sukses Sehat selalu. Ya. Oke, sampai ketemu lagi di Hoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend.